Pada saat race Mugello kemarin, sampean tahu nggak ketika IWB bedah data, ternyata Yamaha kencang banget. Top speednya bahkan sudah sangat nempel dengan Ducati. Sampean tahu bahwa kemarin race sangat luar biasa, terbukti Marquez sangat suffering. Marquez ini sudah besar kesampaian kemarin bahwa Mark memang menderita sekali. Mark tidak mampu untuk membalap secara prima, secara natural, karena kondisinya adalah doi sebenarnya saat ini dia lebih banyak menggunakan satu lengan untuk rebahan. Jadi powernya itu bertumpu di bagian lengan kirinya. Itulah kenapa konfirmasi dari dokter bahu sebelah kirinya sudah mulai menderita, karena dia terlalu banyak ditumpu di sini. Powernya banyak bertumpu pada sebelah kiri bahunya pada saat manuver. Nantinya akan berpengaruh pada kondisi fisik secara umum semuanya pada Mark. Dan juga Mark sudah dipastikan Mugello akan menjadi balapan terakhir dari hasil race ya. IWB harus berikan acuan jempol buat Pecco. IWB agak grogi ya kemarin lihat, karena segini Pecco ini memang rapi banget, tapi kadangkala Pecco juga melakukan kesalahan. Kemarin crash di Le Mans. Itulah Pecco harus bisa konsisten, karena kelemahan Pecco dari tahun kemarin adalah crash ya. Dibandingkan dengan Fabio, sorry to say, masih kalah soal konsistensi. Fabio luar biasa. Fabio ini controlling dari motornya luar biasa. IWB harus berikan acungan jempol, angkat topi buat Fabio. Semuanya under control. Dia tahu banget batasan atau limit dari motor. Dia tidak mau membuat kesalahan. Dan ini terbukti selama nunggang M1, dia sangat minim kesalahan. Dia juga seorang pembalap yang penuh perhitungan. Ini sangat penting, karena di MotoGP tidak ada kompromi untuk kesalahan, karena any single point itu sangat berguna dan sangat penting. Inilah yang menjadi kekuatan Fabio saat ini. Dia sangat konsisten, dia juga kencang di semua track. Dan Mugello, saya harus tahu, ini adalah sebuah track yang sangat panjang, konturnya naik turun. IWB pertama memprediksi bahwa Fabio akan kesulitan strike-nya, tapi ternyata Yamaha luar biasa, karena pada saat Mugello mereka paham bahwa paling penting adalah top speed, dan akhirnya mereka berhasil melakukannya. Top speednya Yamaha kemarin kenceng banget, gila. Bongkar-bongkar data kemarin, IWB cukup tercengang. Ternyata top speed dari Yamaha itu nempel banget dengan Ducati. Nah, untuk menjabarkan secara detail, tenang, IWB sudah siapkan videonya komparasi top speed, dan ini juga menandakan bahwa Yamaha mulai bangkit. Jadi ternyata mereka kemarin sempat melakukan uji coba winglet yang baru ya. Jadi winglet ini katanya informasinya ada aerodinamika terbaru yang akan membantu nge-push motor di Mugello, dan ternyata berhasil. Top speednya cukup tinggi. IWB juga sangat surprise. Nah, ini yang IWB katakan ke samping semuanya. Siapa saja yang menjadi pembalap terkencang kemarin ini ternyata sangat surprise. Sebab Bezzecchi, ya Bezzecchi maksudnya ya, Bezzecchi mampu menjadi pembalap terkencang kedua di belakang Bagnaia. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah fastest lap each rider pada saat race di Mugello. Pertama adalah Bagnaia menjadi pembalap yang tak terpatahkan, jadi dengan 1 menit 46.588 detik. Kemudian kedua adalah Marco Bezzecchi dengan 1 menit 46.676 detik. Baru ketiga Fabio Quartararo dengan 1 menit 46.868 detik. Lalu keempat Enea Bastianini, ini sayang sekali harus crash. Kenapa dia crash? Menurut informasi Bastianini, dia tersedot oleh pusaran angin dari motor Alex Espargaro. Ini menarik, kita akan bahas nanti pada video terpisah, karena ternyata memang winglet ini tidak bagus untuk atraksi salip-menyalip. Kita akan bahas nanti. Nah, kelima adalah Oliveira KTM yang mampu menorehkan waktu terbaik 1 menit 46.968 detik ya. Lalu Johann Zarco, berturut-turut. Kemudian Alex Espargaro ternyata bukanlah menjadi pembalap top 3, nggak masuk ya. Tapi Alex sangat konsisten ya untuk lap time-nya. Lalu ke-9 adalah Takaki Nakagami, 10 Luca Marini, 11 Alex Rins, dan ke-12 Marc Marquez. Baru kita lihat ke belakang ini, memang kalau kita perhatikan secara fastest lap rider, Ducati ini hanya bisa dijabarin oleh Fabio Quartararo. Ini luar biasa menurut IWB, karena Mugello adalah sebuah sirkuit yang sangat panjang, Nah, ini yang membuat IWB sangat terkejut dan tercengang, Ini adalah event maksimum best speed atau top speed lah kita bahasanya. Ini adalah data yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata Yamaha sangat signifikan improve-nya,
untuk top speed di Mugello. Dari MotoGP mesin ini ditorehkan Martin dengan 363,6 km per jam ini pada saat race ya. Kemudian Enea Bastianini ini top speed terbaik dengan Ducati 360 km per jam, Cak. Ini ditorehkan pada saat kualifikasi kedua. Kemudian yang ketiga ini yang mencengangkan karena Darryn Binder dari Yamaha mampu menorehkan top speed 358,8 km per jam. Ini sangat kencang. Baru di belakangnya Alex Rins dengan 357,6 km per jam. Baru Johann Zarco dengan 357,6 km per jam. Dan kalau kita lihat di sini mesin Honda ditorehkan oleh Alex Marquez dengan 356,4 km per jam. Lalu kita lihat yang paling buncit ternyata KTM RC16 dengan 347,2 km per jam. Dan kita lihat di sini sudah banyak improve ya, tapi pasukan Yamaha juga banyak nih yang berkumpul di belakang nih. Jadi Fabio Quartararo, kemudian juga Morbidelli, kemudian juga Dovizioso di kisaran 350-an. Namun top speed is not everything kalau di MotoGP, sebab yang paling penting adalah bagaimana di tikungan, dan ini dibuktikan Fabio Quartararo. Ini adalah data pemenang Mugello dengan 23 lap. Kita lihat pemenangnya Bagnaia, kedua Fabio Quartararo, Alex Espargaro, Johann Zarco, dan udahlah kita skip aja karena kita lihat di sini Bastianini, Alex Rins dan juga Joan Mir termasuk Pol Espargaro di DNF. Kita sangat kecewa dengan tim Suzuki X-Star yang sepertinya mungkin ya para pembalap ini agak terganggu dengan kondisi bahwa tahun depan mereka tidak lagi di Suzuki, sehingga secara spirit dan semangat pasti berbeda. Sangat disayangkan, Cak, karena tim X-Star Suzuki sangat baik dan sangat bagus menurut BB. Nah, ini adalah klasifikasi klasemen sementara setelah Mugello. Kita lihat di sini Fabio Quartararo masih menjadi leader. Ya, kita lihat konsistensi luar biasa. Fabio menorehkan poin 122, dibuntuti Alex Espargaro dari Aprilia dengan gap 8 angka. Kemudian Bastianini sangat sayang sekali, Bastianini crash. Kemudian keempat Bagnaia. Bagnaia secara pasti walaupun cukup jauh saat ini karena banyak crash ya. Bagnaia ini mampu menjadi pembalap keempat dengan gap 41 poin, sementara Johann Zarco di posisi kelima disusul Alex Rins yang jatuh terus dengan gap mencapai 53 poin dibandingkan dengan Quartararo, yakni 69 poin ya secara koleksinya, dan juga Brad Binder 65 poin, ke-8 Miller, kemudian ke-9 Marc Marquez, lalu ke-10 Joan Mir. Ini adalah sebuah hasil yang terpuruk banget ya untuk tim Suzuki. Kemudian Oliveira ke-11 Espargaro atau Pol Espargaro ya kita sebutnya dengan posisi 12, kemudian ke-13 Nakagami, ke-14 Viñales, ke-15 Jorge Martin, kemudian ke-16 Luca Marini, dan ke-17 Marco Bezzecchi, dan 18 Alex Marquez, lalu 19 Franco Morbidelli. Ini luar biasa, Cak. Franco ini benar-benar berubah total dibandingkan dengan sebelumnya. Juga Franco mengeluhkan mengenai kondisi Yamaha saat ini. Kita skip nanti aja itu, Cak. Lalu ke-20 adalah Fabio Giannantonio, lalu ke-21 Andrea Dovizioso, dan kemudian ke-22 Brad Binder. Dan paling buncit di sini adalah Lorenzo Savadori. Ya, kita perhatikan langsung ke konstruktor, Cak. Untuk konstruktor, ternyata Ducati menjadi pabrikan yang terbaik di sini dengan 181 poin. Jadi Ducati menorehkan 181 poin. Kemudian yang kedua Yamaha. Yamaha ini disumbang hanya oleh Fabio Quartararo, luar biasa, dengan 122 poin. Kemudian Aprilia ketiga dengan 115 poin, disumbang dengan hanya satu pembalap juga nih kebanyakan, yakni Alex Espargaro. Lalu KTM keempat, 5 Suzuki, dan ke-6 Honda. Ini adalah sebuah kondisi yang tidak pernah terjadi. Honda di posisi paling belakang selama mungkin 2 tahunan ini ya, Cak ya. Setelah konstruktor kita lihat tim di sini. Aprilia Racing menjadi tim yang terbaik di sini ya. Aprilia Racing menjadi tim terbaik dengan 151 poin. Kemudian Ducati Lenovo dengan 144 poin. Baru Monster Energy Yamaha dengan 141 poin. Lalu keempat tim Suzuki X-Star yang turun terus dengan 125 poin. Lalu Red Bull KTM Factory Racing posisi 5 maksudnya dengan 115 poin. Baru ke-6 Pramac Ducati Racing ya, dan ke-7 Gresini Racing MotoGP. Lalu kita lihat di sini Repsol Honda Team bahkan mengisi posisi ke-8, dan Mani VR46 Racing Team Moni dengan 61 poin, dan posisi 10 dipegang oleh RCR Honda, 11 With You Yamaha RNF, dan terakhir adalah Test 3 KTM Factory Racing. Nah, Kang Mas sudah jelas padang jinglang ya, jadi sudah terang. Jadi ini adalah gambar buat sampean semuanya bagaimana jalannya balapan kemarin di Mugello yang kita katakan Pecco very special. Fabio luar biasa, Alex Espargaro juga jos gandos, lainnya juga ya kita tahulah Marquez juga sangat kesulitan.
sangat suffering. Honda Squad saat ini masih menjadi tim yang sangat-sangat menderita. Ya, kita katakan menderita. Jadi bahkan ada beberapa komentar bahwa Honda saat ini sudah tersesat, lost direction, dan ini berdampak pada feel dari motor terhadap pembalap sendiri. Ini yang menjadi PR Honda yang terbesar. Oh ya, dan satu lagi Kang Mas ya, sampai tahu bahwa RNF sudah meninggalkan Yamaha tahun depan ya, fix itu kita akan bahas nanti secara detail pada next video. Dan dipastikan pula, insya Allah jika nggak salah menganalisa, tahun depan Yamaha sepertinya tidak akan memiliki tim satelit. Ini update sementara ya, karena kita tahu bahwa semuanya bersifat dinamis, bisa saja berubah. Dan kalau kita perhatikan dan kita lihat dari beberapa news ya, media di luar sana, saat ini memang Fabio Quartararo merasakan confident yang luar biasa. Fabio sudah menegaskan bahwa no problem, no need satelit, ya dibilang tidak perlu satelit, nggak apa-apa, dia fight sendiri, oke. Luar biasa di Fabio. Ini artinya apa ya? Sepertinya sudahlah kita katakan Fabio pasti di Yamaha ya, pasti ini gede banget nih, di cuannya cak, duitnya pasti gede banget nih kontraknya nih. Juga dikonfirmasi bahwa Toprak ya, informasi dari WSBK, Toprak akan tetap di WSBK tahun depan. Jadi tidak benar kalau Toprak akan ditarik di MotoGP di tahun depan. Ini dikonfirmasi World Superbike dari news medianya bahwa Toprak akan tetap di WSBK karena satelit tim Yamaha sepertinya tidak akan ada di tahun depan. Jadi tetap akan ada factory saja. Jadi hanya mengandalkan tim factory. Nah, ini artinya apa ya? Toprak mungkin saja bisa di tahun 2024 karena akan ada semacam review ya. Apapun itu pasti butuh, Cak. Karena tim satelit berguna untuk mengumpulkan data yang lebih banyak, menganalisa jalannya race dari semua tim. Semakin banyak data yang dikumpulkan akan membantu pengembangan dari motor itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi Toprak coret ya tahun depan. Toprak akan tetap di WSBK, baru mungkin 2024 akan diproyeksikan ke Yamaha, seperti demikian. Nah, kalau untuk testing masih tetap jalan ya, jadi ada schedule bahwa Toprak akan ngetes motor M1, jadi Toprak ini akan coba disodorin motor M1 untuk merasakan MotoGP seperti apa, butuh experience dari sana, dan memang sepertinya Toprak ini adalah pembalap yang sangat berbakat menurut IWB, dan dia juga cocok dengan mesin daripada Yamaha ya, jadi cross plan-nya itu sangat cocok, dia bisa mengoptimalkan setiap jengkal dari motor itu sendiri. Dan inilah update terbaru yang bisa kesamin semuanya. Next kita akan bahas mengenai Kawasaki ya Cak ya, karena informasi Kawasaki ternyata angkat suara tentang MotoGP tahun depan. Apa yang dikatakan Kawasaki, apakah benar akan menggantikan Suzuki? Kita akan bedah dalam sebuah video khusus. Dan juga next kita akan bahas mengenai detailnya RNF, kemana dan bagaimana. Kemudian juga kita akan bahas mengenai detail lain seperti kenapa pembalap tidak bisa nyalip di MotoGP, tidak seketat di WSBK. Kenapa MotoGP sangat sulit sekali, dan juga Aprilia memperkenalkan sebuah spoiler khusus yang sangat menarik. Kita akan bahas dalam video terpisah supaya nggak terlalu panjang. Ini saja share informasi dari pembenaran, dan seperti biasa Kang Mas kalau sama suka video ini semangat like, share, dan subscribe, kecuali sama sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.